Halo kawan-kawan, mari kita membacakan. Hah? Susah. Ini pegang luas. Buka coba. Mari kita membacakan cerita anak beruang yang mandiri. Buka. Pakai dua tangan. Pakai tangan, pegang gini. Di sebuah wilayah daerah kutub terdapat beruang kecil yang berumur 2 tahun lebih. Dia bernama Barry. Beri. Hah? Beri. Barry. Seharusnya beruang seusianya sudah harus belajar hidup mandiri, harus bisa mencari makan sendiri. Oleh sebab itu, atau jangan digerakin, gak kebaca. Oleh sebab itu setiap malam ibu Polly, namanya Polly ibunya, selalu membacakan kisah perjuangan para beruang agar Barry bisa meneladaninya. Halaman berikutnya. Suatu pagi Barry diajak ibunya pergi ke laut untuk mencari makanan. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan paman Bore, Boleh. tetangga mereka. Hai Paman Bore, apa kabar? Paman, apa yang paman bawa? Tanya Barry. Ini ikan salmon yang sudah diawetkan. Barry, rasanya sangat enak. Apa kamu mau? Ya. Salmon, sekarang salmon udah masukin kaleng katanya. Berikutnya. Setelah sampai di laut, mereka langsung menceburkan diri. Barry, ayo di sini berenang, ajak ibu Polly, tapi Barry menggelengkan kepala. Ia hanya diam di tepian. Dia mau di tepian. Berikutnya. Susah ke bawah aja. Sama kamu dong. Kamu mau pegang kamera susah. Nah. Setelah puas berburu ikan salmon, Barry bermain salmon dan bermain, keduanya naik ke permukaan sambil mengeringkan bulunya. Perutku belum kenyang, aku masih ingin makan, kata Barry. Barry terus merengek. Sementara itu, dari kejauhan terlihat titik hitam bergerak ke arah mereka. Aduh, ada apa? Titik hitam. Pegang, gini pegang. Buka. Nah. Hop. Wah, ditangkap titik hitam itu. Jangan di sini ya tuh. Ini kamu lihatnya di sini di kamera tuh. Ini jangan sampai menutupi. Kamu lihatnya di kamera. Stop merah. Wow, ada titik hitam. Titik hitam itu ternyata seekor anjing laut yang berjalan terseret-seret sendirian. Dengan sigap ibu Polly meloncat dan hop, menangkap kepala anjing laut itu. Melihat ibunya mendapat buruannya, Barry bersorak kegirangan. Wow, gitu. Pagi itu ketika bangun tidur, Barry tidak mendapati ibunya di sampingnya. Ia keluar gua dan mencari ibunya. Barry terus berteriak,
Emo, Emo. Ia berpikir ibunya sedang mencari makan, tapi ia kecewa karena sampainya di laut, ia tidak menemukan ibunya. Dia pun menangis. Mendadak ia dikejutkan oleh Apa? kalau bergerak-gerak nggak bisa baca bawahnya, oleh lemparan bola salju kecil di kepalanya. Barry menoleh. Ada bola salju di kepalanya dilempar. Sama siapa ya? Barry menoleh ke belakang. Ia mendapati ikan salmon sedang terjepit di antara retakan salju. Ikan salmon itu bergerak, berusaha melepaskan diri. Barry yang sejak tadi lapar segera mendekati ikan salmon itu. Ia meloncat dan menceburkan diri. Pup! Jebur! Oh, dapat dia. Barry terperosok dan masuk ke dalam air. Ia berenang, menyelam, melanjutkan berburu ikan salmon. Setelah berhasil mendapatkan beberapa ikan salmon, ia keluar dari dalam air untuk menikmati hasil buruannya. Pagi itu Barry terkejut dengan suara yang menyuruhnya bangun. Itu seperti suara ibunya. Barry terus mengikuti suara itu. Suara itu menuju arah laut. Ia terus mengikutinya. Mana ya suara tadi? Celengak, celinguk, celengak, celinguk gitu. Barry mengira itu ibunya. Sambil berlari ia mengejarnya dan tanpa sadar ia menabrak sesuatu. Ia menabrak seekor beruang yang sedang menelungkup sambil menutup hidungnya. Kenapa menutup hidungnya ya? Karena ada itu nih. Ada mangsa. Emang kalau harus tutup hidung? Iya, karena bau. Barry menghampiri beruang tersebut. Hei, apa yang sedang kau lakukan? Beruang itu menyahut perlahan. Jangan berisik. Ada mangsa sedang mendekat ke arah kita. Katanya juga apa? Ia segera menelungkup sambil menutup hidungnya. Seekor anjing laut mulai mendekat ke arah mereka. Meskipun pelan tapi pasti. Ayo Dani, tangkap dia, teriak Barry. Tapi melihat Dani yang ragu-ragu, Barry langsung ikut menangkap si anjing laut. Barry berhasil menangkap bokongnya dan Dani menangkap kepalanya. Dapat. Kedua anak beruang itu segera akrab. Ketika hari menjelang sore, Barry membuat lubang untuk tempat tinggalnya. Dani pun membantunya. Barry sengaja membuat rumah tak jauh dari rumah Dani. Kini mereka bersahabat dengan tempat tinggal sendiri. Tak jauh dari rumah Barry, Bu Poti tampak tersenyum bangga. Selamat menempuh hidup mandiri anakku. Ibu yakin kamu benar-benar dapat hidup mandiri, kata ibunya sambil berbalik pergi. Oh, ternyata memang ada ibunya ya. Oh, ini Gambar. ada mewarnai di belakangnya. Diberikan gambar. Mau mewarnai nggak? Enggak. Demikianlah seri dongeng inspirasi dunia binatang dengan judul Anak Beruang yang Mandiri, karya Yudhistira Ikranegara. Ini buku ada bahasa Inggrisnya. Bisa juga belajar untuk bahasa Inggris. Dan ada di belakang ada mewarnai. Bagus sekali.